What's up rock and roll? Selamat datang kembali di Tinjauan Desain Mountain Bike, di mana kita akan ngebahas sepeda-sepeda super keren. Kali ini gue akan ngebahas sebuah sepeda yang menggunakan sistem pipa PVC. Bercanda. Enggak, gue nggak bercanda. Memang sepeda ini pakai sistem pipa PVC. Penasaran? Mari kita bahas Atherton Bikes. Rock and roll! So, siapa sih Atherton Bikes ini? Atherton Bikes itu terdiri dari 3 kakak beradik Atherton, yaitu Dan Atherton, G. Atherton, dan Rachel Atherton. Capek loh ngomong Atherton ini nih. Susah jadinya. Jadi kayak cadet. Atherton. 3 kakak beradik ini adalah MTB Heroes. Mondar-mandir naik turun podium di berbagai event kelas dunia. World Cup DH Series. Salah satu dari kakak cowok itu adalah seorang trail builder dan sering dijadikan konsultan untuk bikin track di track-track DH maupun free ride atau slopestyle yang beken lah. Kalau nggak salah di Red Bull Rampage pun si salah satu dari The Atherton ini jadi konsultan di situ gitu. Jadi mereka mengerti sekali dengan sepeda. Dan 25 Januari tahun 2019 mereka mendirikan sebuah brand baru bernama Atherton Bikes. This is the Atherton Bikes third prototype dyno bike, the P3, and it is extra long. I've been riding this model since the start of this year, so a good few months now, but we've been testing the previous versions of it into the end of last year, so we've had quite a few iterations and quite a few versions of it. Rear travel is 200, head angle is 63, obviously still a prototype, something we can change. And the reach, again, prototype stage, it's pretty long, but that's something we're playing with a lot and will definitely change. You know, I genuinely think this bike could perform really well at Fort William, the way it tracks, the way it's fast and aggressive on the kind of open, rough stuff. You know, I think it's going to work well there, so I can't wait to get it out there and see what it can do. Merujuk ke depan tadi, pas gue bilang mereka menggunakan sistem PVC. Itu karena mereka tidak memakai sistem konvensional seperti sepeda umumnya, apakah itu pakai las-lasan pada aluminium tube, kromoli, atau titanium, atau apapun, cetak carbon fiber, ataupun CNC. Mereka nggak nerapin cara konvensional seperti itu. Yang mereka lakukan ya memakai cara jadul dalam membangun sepeda, yaitu sistem PVC. Ini istilah gua. Istilah sebenarnya adalah sistem shock, atau bahasa Inggrisnya adalah lugs. Ini sebenarnya sistem lama banget. 2 bahan logam, biasanya ini besi atau aluminium atau kuningan atau apapun lah ya zaman dulu. Sementara shocknya atau lugsnya itu terbuat dari kuningan dan tembaga. Dimasukin ngepas, persis kayak pralon gini, masuk, cerup, PVC, lalu dipatri oleh logam cair. Ada yang kayak semacam suntik, dilelehin ke dalam, sehingga kedua bahan logam ini menyatu bersama dengan si logam cair tadi ketika sudah membeku. Kuat, cerp, diem dia. Dan zaman dulu tuh biasanya si shocknya ini yang dihias-hias pakai ukiran lah, pakai warna yang beda lah, pakai relief, macam-macam gitu loh. Sistem ini sering banget dipakai di sepeda-sepeda lama, sepeda jengki, ontel, cruiser. Gaya itu dipakai lagi oleh Atherton Bikes pada model-model sepeda dia sekarang ini dengan 2 bahan yang berbeda justru. Kalau yang pertama tadi kan 2 logam ya, masih logam lah dua-duanya. Kalau Atherton Bikes itu dia pakai titanium dan carbon fiber. Gimana coba nyatuinnya? Sebelum kita bicara tentang gimana nyambunginnya, kita bicara tentang shocknya dulu deh. Jadi shock ini dibuat lewat bantuan blueprint dari CAD, Computer Aided Design, atau
3D design lah ya, yang di komputer. Lalu masuk ke mesin, namanya mesin 3D printing. Jadi sok-soknya Atherton Bikes itu bukan cetak, bukan cor, bukan tempa, tapi justru 3D printing. Ini canggih nih, udah sampai situ gitu teknologi di sepeda nih sekarang nih. Nah, cara mereka 3D printingnya tuh gini. Di mesin 3D printingnya itu ada plat, itu ditaburin oleh bubuk halus dari titanium. Bubuk titanium ya. Lalu di laser di titik yang pengen dilelehin. Jadi di titik yang di laser itu meleleh sesuai dengan bentuk lasernya. Lalu ditimpa lagi sama lapisan kedua dari bubuk titanium, di laser lagi, meleleh lagi, ngebentuk sebuah shape yang baru, terus ditimpa lagi sampai 3.500 lapisan, sehingga membentuk sebuah benda bernama shock atau lugs itu. 3.500 lapisan bubuk titanium di laser dan menjadi sebuah shock. Canggih nggak tuh? Dengan total manufaktur selama 16 jam untuk membuat satu set shock dari Atherton Bikes. So, dari blueprint CAD yang detail dan dari mesin 3D printing yang sangat presisi, menghasilkan satu set shock yang sangat kuat dan ringan karena dia titanium, presisi, dan dengan flexing yang bisa diatur sesuai sama blueprint CAD-nya tadi gitu. Set shock yang udah jadi itu tinggal digabung sama pipa carbon fiber. Pipa carbon fiber ini tuh ada yang diameternya bulat, ya round, ada juga yang oval. Tapi poinnya adalah dari ujung sampai ujung ketebalannya sama, rata, nggak ada yang lebih tebal, nggak ada yang lebih tipis, nggak ada yang lebih besar, dan nggak ada yang lebih kecil, menghasilkan konsistensi kekuatan yang seragam. Mau dari ujung sini sampai ujung sini seragam. Presisi, stiff, enteng. Tinggal digabungin deh tuh dua, shock sama si pipa. Nah, gimana cara gabunginnya? Dua bagian tadi digabung dengan lagi-lagi lem. Cuma lem seperti apa tentunya yang memang cocok sama titanium dan cocok sama carbon fiber dan sudah pasti teruji. Ini ada apa ya? Maksudnya udah berapa sepeda nih pakai lem semua ya? Secara prinsip ngelemnya sama aja kayak ngelem pipa PVC gitu. Sini sama bagian sini. Gabungin, shoot! Sama kayak lem pipa PVC, sama kayak sistem patri di sepeda sistem shock zaman dulu. Tapi ini ditambah lagi kekuatannya. Jadi di bagian shocknya itu ada dua layer, sini dan di bagian dalam tuh ada lagi kayak pipa kecil, supaya di sininya tuh ini bagian sini kena lem dan bagian dalam sini juga kena lem. Jadi nyambung, shoot. Gitu. Dan itu mereka nyebutnya adalah double lap shear joints. Dan ulangin, double lap shear joints. Oke, mantap. Sehingga sambungan jadi ekstra kuat karena dua layer, bagian luar pipa karbon dan bagian dalam pipa karbon, dua-duanya kena lem. Dan karena dia sistem lemnya kayak apa ya, kayak selotip gitu loh. Selotip kan kalau udah nempel nggak bisa dibuka ke situ kan, sama. Selotip itu cuma bisa dibuka ke atas gitu, bukan ke arah yang sejajar gitu, nggak mungkin. Sama kayak gini, di lem bukanya kan ke arah sini, udah diem, dia nggak akan bisa gerak. Dia hanya bisa dibuka begitu, tapi secara struktur nggak mungkin. Ketika dia udah nempel, udah nggak bisa dibuka lagi. Cep, paten. Nah, yang menarik karena 3D printing dan menggunakan pipa karbon yang udah pasti selalu ada karena bentuknya lente-lentean kan. Jadi ini bisa dengan mudah di custom. So, Atherton Bikes membuka penjualannya justru dengan gimmick
orang boleh pesen sepeda secara custom. Dia ukur panjang tangannya, anatomi tubuhnya seperti apa, insim kakinya segimana, tinggi badannya seberapa, lalu gaya ridingnya seperti apa. Data tubuh mereka dikasih kepada Atherton Bikes, diramu, keluarlah yang sesuai sama tubuh pemesan gitu. Kan jadi apa ya? Jadi tiap sepeda nggak akan ada yang sama karena tiap sepeda sesuai sama pemiliknya gitu loh. Tailor made custom bike shop. Jadi setiap sepeda sangat personal untuk pemiliknya. So, seri pertama yang mereka keluarin untuk mereka mulai marketing, exhibition dan sebagainya adalah seri DH. Lalu yang kedua adalah seri Enduro 29er dengan travel 150. Bicara soal custom bike atau boutique bike, ini pasti ngomong soal harga. Karena tiap pemesan itu sangat personal hasil sepedanya. Berarti pasti mahal dong, ya nggak? For your information, untuk yang harga full bike DH, mereka start ya mulai dari harga 6.000 pound sterling, 115 juta untuk full bike. Untuk yang enduro itu 3.400 pound sterling atau sekitar 65 jutaan lah. 65 juta full bike enduro, tapi worth it sih harga segitu. Nah, gue tuh coba untuk apply untuk pesen, tapi gue nggak nemuin sampai sekarang nih ya di websitenya, gue nggak nemuin akses untuk customer service mereka gitu, gimana cara order dan sebagainya. Gue nggak ngerti apakah mereka belum buka untuk order atau gimana, tapi ya gue jadi nggak bisa order. Ya gue nggak bisa ngetes dong. Wong rotor aja made in Taiwan, nes. Sok-sokan mau beli Atherton Bikes. Ngomong Athertonnya aja repot. Nggak tahu ya, adakah marketnya? Karena market untuk sesuatu yang sifatnya butik atau tailor made seperti ini kayaknya sangat niche, sangat kecil gitu pangsa pasarnya. Orang tuh pengen yang udah langsung jadi aja, langsung gue bisa lihat barangnya beli deh gitu. Ya kalau misalnya dia mesti kirim data dulu, terus baru dibikin, baru habis itu dikirim, kayaknya nggak tahu ya apakah ada pasarnya apa enggak. Mereka sendiri sih udah bikin berbagai usaha untuk ngangkat marketnya ya, eksibisi kesana kemari. Mereka kerjasama sama Continental dan Fox Suspension, bahkan sampai bikin tim mountain bike rider mereka sendiri untuk race teamnya mereka disponsorin sama Continental ban. Plus mereka juga sempat 2 kali podium di Maribor DH World Cup. Jadi mestinya sih udah mulai dipandang sama orang ya. Oh ya, plus ada satu gosip. Jadi dulu yang ngedesain DW Link itu loh, DW Link itu sempat punya brand namanya Robot Bikes. Dan kalau lu perhatiin ya, nih gua kasih nih fotonya Robot Bikes dan fotonya Atherton Bikes. Itu mirip banget nih. Dan ini sempat jadi gosip orang gitu, ketika Atherton keluar, orang tuh langsung, loh itu kan Robot Bikes, banyak yang langsung nyeletuk kayak gitu. Dan sekarang Robot Bikes hilang. Jadi ada semacam dugaan kalau sebenarnya Robot Bikes itu diakuisisi oleh Atherton. Entah keseluruhan perusahaan, lalu rebranding menjadi Atherton, atau patennya kah yang diambil. Tapi ini gibah kita aja ya guys ya, ini gosip kita. Siap masuk neraka karena gibah ini. Bercanda guys, maaf, bercanda. So, cukup keren sepedanya karena dia menggunakan sistem jadul sebenarnya, tapi diterapkan dengan gaya yang lebih apa ya, milenial, lebih baru lah ya, dengan 3D printing, titanium, carbon fiber, cukup oke lah. Tapi secara desain kok gue ngerasanya kayak sepeda yang terlalu naif gitu loh. Join mengecil, ya kayak pralon aja gitu, kayak pipa PVC gitu. Jadi naif aja gitu. Meskipun tetap keren, tapi secara desain kayak agak kurang gimana gitu. Kakak beradik yang biasa riding terus memutuskan untuk membuat sepeda itu cukup
berani, cukup punya guts gitu. Jadi di situ harus diacungi jempol. Atherton Bikes is built on a family name that is synonymous with performance, racing and winning. Using groundbreaking technology, we believe we're the leading company offering custom-fitted high-performance mountain bikes, built on the values of the Atherton brand. Our love of bikes began at a very young age. We had no idea where the journey would take us. Every time I ride my bike, I feel like a better person. I feel more me. I'm so happy and excited and still getting confident on the bike after all these years. This is more than just a business to us. Bikes are in our blood, they're in our DNA. This is our life's work. So, kira-kira demikian bahasan kita kali ini tentang Atherton Bikes. Semoga menginspirasi. Cukup sekian dari gua, guys. Untuk yang belum, jangan lupa like, subscribe, tombol lonceng, terutama like and share. Gas sekarang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Rock and roll! G apa Dan ya? Ingat gue tuh seorang trail builder yang suka jadi konsultan untuk trail building di Red Bull Rampage. Kalau nggak salah. Kalau salah, nggak usah ikutan ngamuk-ngamuk, komen-komen, nyinyir-nyinyir netizen. Kalau nggak salah. Kalau salah, maafkan.